Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, selalu sehat afiat insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan untuk episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan kenali dirimu. Nah mungkin banyak yang berpikir sudah merasa kenal dengan dirinya seutuhnya gitu Pak Ustadz. Tapi ternyata mungkin di satu sisi banyak hal-hal yang ternyata baru disadari ya, oh sifat saya seperti ini atau tingkah laku saya seperti ini. Nah ini untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah mengaruniakan kekuatan kepada kita zahir dan batin untuk bisa menuntaskan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang dalam tema kenali dirimu. Apakah kita nggak kenal dengan diri kita? Ternyata memang banyak, sering kita dengar orang yang nggak tahu diri, berarti kan nggak kenal dirinya. Atau dalam bahasa kajian ilmu Tazkiyatun Nufus, ilmu seri cara membersihkan hati, kenali dirimu itu dengan bahasa ma'rifatun nafsi, yaitu mencoba untuk mengenal diri sendiri secara lebih mendalam. Ada satu makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Makalahnya itu berbunyi, Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya mengenal, maka faqad arrafa rabbahu, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Kemudian kalau dalam falsafah ajaran Jawa kuno itu disebut tidak boleh lupa atau ora oleh lali sangkan paraning dumadi. Nah, kalau bahasa Jawa kuno artinya seseorang itu tidak boleh lupa dengan dirinya, dari mana dia berasal, sekarang sedang apa, dan mau tujuan kemana. Nah, ketika seseorang sudah bisa mengenali dirinya sendiri, maka insya Allah orang ini akan mengenal Tuhannya dan akan lebih dekat dengan Tuhannya, dan insya Allah akan menjadi hamba Allah atau hamba Tuhan yang lebih mengikuti atau taat kepada Tuhannya. Bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri? Tentu yang pertama dengan banyak tafakkur. Tafakkur itu banyak kita berpikir bahwa kita yang dalam kondisi sekarang saat ini asalnya dari mana sih? Kalau kita pelajari dalam kajian-kajian Islam banyak ayat Quran dan juga sekarang sudah didukung oleh sains atau ilmu pengetahuan modern bahwa manusia ini berasal dari setetes air yang dianggapnya menjijikkan. Walaupun kotor tapi dalam kajian fikih dianggap suci, asal kita dari situ. Kemudian kita dititipkan ke rahim ibu kita, berproses, kemudian lahir ke alam dunia. Kita lahir ditolong orang, dibantu orang, dan terus berproses sampai suatu nanti kita sudah tidak bisa apa-apa, juga butuh bantuan orang. Dengan tafakkur seperti ini, insya Allah kita tidak akan lupa dengan diri kita sendiri dan akan selalu bersyukur pada Allah.
Wong awal dari hanya setetes air kok bisa jadi seperti ini. Lah terkadang ketika kita sudah berada di posisi seperti ini lupa asal kita dari mana, sehingga ketika lupa itu atau dalam bahasa sering kita dengar lupa diri akan timbul sifat takabur, sifat sombong dan lain sebagainya. Jadi yang pertama untuk mengenali diri harus lebih banyak tafakkur. Kemudian yang kedua dengan muhasabah, koreksi diri. Bahwa kita ini hamba Allah yang sebetulnya sangat lemah. Betapa tidak, sedikit saja gangguan sistem yang ada di dalam tubuh kita ini digelincirkan sedikit saja, kita sudah ngeluhnya nggak karuan. Pagi bangun tidur umpama, biasanya ini badan bisa bergerak dengan normal, kok tiba-tiba salah satu dari anggota tubuh ini tidak berfungsi, kita udah ngeluh, ternyata lemah kayak begitu kita. Kita terkadang menyombongkan jabatan yang kita punya, padahal kalau Allah mau dalam sekejap, nggak nyampe hitungan jam, hanya hitungan menit, bahkan hitungan detik, akan diambil, selesai semuanya. Dengan muhasabah itu, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang lagi-lagi jauh dari sifat sombong. Kemudian yang ketiga, cara untuk mengenali diri yaitu dengan memahami peran kita. Dengan menempatkan diri kita sesuai porsi, dengan tidak merasa paling atau tidak merasa Kita ketika dalam posisi yang baik merasa menjadi paling baik, merasa menjadi terbaik. Padahal ada ungkapan di atas langit masih ada langit. Wa fawqa dzi ilmin alim, bahwa di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu lagi. Kemudian ketika kita berada di posisi bawah, kita merasa orang yang paling terdolimi. Kalau kata lagu zaman dulu katanya termiskin di dunia. Padahal masih ada yang jauh lebih sengsara, lebih miskin daripada kita. Nah, ketika kita bisa memahami peran, kemudian tidak merasa paling, tidak merasa insya Allah kita akan tetap menjadi pribadi yang bersyukur. Berterima kasih kepada Allah betapa bahwa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita memang pas sesuai dengan porsi kita. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian cara mengenali diri kita yang keempat yaitu dengan membersihkan hati ini. Agar hati ini tidak gampang menjadi hati yang penuh dengan kesombongan atau tidak menjadi pribadi yang penuh keluhan. Artinya dengan cara mengenali diri sendiri ini akan terbentuk pribadi yang istimewa, yaitu pribadi yang syukur kepada Allah karena kondisi yang dulu awalnya hanya dari setetes air bisa berubah menjadi seperti ini. Kemudian menjadi pribadi yang terus bersemangat karena ternyata masih banyak orang yang keadaannya lebih memprihatinkan daripada kita, kondisinya lebih susah daripada kita, dan juga insya Allah menjadi pribadi yang jauh dari takabur, jauh dari menyombongkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah beberapa cara untuk kita mengenali diri sendiri. Nah, kemudian dalam seri cara mengenali diri sendiri itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, dari mana kita berasal, kemudian saat ini sedang apa, dan tujuan hidup kita kemana. Kita ini berasal dari mana? Kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat ini kita sedang menjalani tugas dari Allah. Kita menjadi khalifahnya Allah yang diutus di muka bumi ini untuk mengatur pola, tata cara pola kehidupan di muka bumi ini, dan nanti pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengenali diri dari mana kita berasal, maka kita insya Allah tidak akan menjadi pribadi yang lupa diri. Kemudian saat kita ini menjalani tugas dari Allah, maka kita akan terus bersemangat karena ini tugas dari Allah. Kita ini yang mendapatkan limpahan amanah dari Allah untuk mengelola alam raya ini, dan kemudian kita akan selalu berhati-hati karena kita akan kembali, dan kembali itu akan mempertanggungjawabkan yang saat ini kita jalani di muka bumi ini. Dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian
pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di suatu hari nanti dari kesemua nikmat-nikmat Allah. Tugas atau amanah yang kita emban saat ini itu adalah amanah dan bukan nikmat dari Allah, dan kita berasal dari mana sehingga menjadi seperti ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah bisa memahami kita berasal dari mana, sekarang sedang menjalani apa, dan kemudian tujuan kita kemana, insya Allah kita akan kembali menjadi pribadi yang terus bersyukur, bersemangat, dan berhati-hati dalam menjalani atau dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari ini. Nah, bagi orang-orang yang cerdas, akan mengambil satu pelajaran dari ayat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bahwa Allah akan memberikan tanda-tanda kemahakuasaannya melalui segenap penjuru alam raya ini, dan juga fi anfusihim, dalam diri kita sendiri. Nah, ketika orang sudah bisa mengenali diri sendiri, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, jauh dari sifat sombong, dan insya Allah akan selalu bersyukur dan bersemangat dalam menjalani tugas itu. Makanya dalam Islam kita ini dituntut untuk lebih mengenal diri sendiri, karena makalah dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi tadi bilang, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, dan insya Allah tidak menjadi pribadi yang lupa diri. Karena sejelek-jeleknya orang itu orang yang lupa diri, lupa asalnya dari mana dan lupa tujuannya kemana, sehingga ia merasa bahwa kehidupan dunia ini adalah tujuan, padahal dunia ini adalah ladang untuk menanam dan panennya, atau dalam ibarat sebuah perjalanan, dunia ini adalah rest area, tempat kita transit, dan nanti tujuan utamanya adalah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Insya Allah nanti disambung kembali. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Kami akan kembali usai jeda ngobrol terkait dengan kenali dirimu. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen sebelumnya sudah disampaikan, kenali dirimu maka niscaya kamu akan mengenal Tuhanmu. Dan ada beberapa poin yang ditekankan terkait dengan kenali dirimu itu. Dengan mengenali dirimu, kita tidak akan melupakan masa lalu kita, kemudian apa yang kita kerjakan saat ini, dan juga sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari hidup kita. Tapi Pak Ustadz, kebanyakan dalam beberapa case mungkin ada yang kemudian merasa malu dengan masa lalunya, atau mungkin dari mana ia berasal, dari keluarga seperti apa ia berasal, ataupun dari latar belakang masa kecilnya yang mungkin ia merasa malu dengan kehidupannya saat ini, seperti itu, dengan teman-temannya atau pergaulannya saat ini. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Ustadz? Bahkan mungkin ada beberapa yang pada akhirnya berbohong atau mungkin mengarang menutupi cerita. masa lalu. Betul Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar kemudian kita merasa tidak malu dengan masa lalu kita, atau mungkin background keluarga kita, latar belakang kehidupan kita sebelumnya di dalam menjalani masa kehidupan saat ini? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, juga Mbak Tiara, bagaimana dengan masa lalu kita, atau dulu kita berasal dari mana? Apakah kita harus menutup-nutupi ketika masa lalu kita atau asal kita tidak sesuai dengan ekspektasi atau seperti yang kita bayangkan, atau seperti yang orang-orang berada di lingkungan kita? Kita harus mengingat sejarah bahwa ada orang yang terlahir dari lingkungan yang tidak baik tapi jadi orang hebat. Tapi sebaliknya ada orang yang terlahir, terdidik, dia hidup di lingkungan baik-baik tapi justru malah sebaliknya. Kan'an, putra Nabiullah Nuh alaihi salam, itu terlahir dari seorang nabi, tentu dididik oleh seorang nabi, tinggal di lingkungan nabi karena ayahandanya seorang nabi,
tapi nyatanya Allah berkehendak lain. Justru dia orang menjadi yang ketika sampai meninggalnya dalam keadaan membangkang. Atau dalam bahasa sekarang mungkin tidak punya prestasi yang baik. Justru malah sebaliknya, dikenal sampai akhir hayat dia menjadi orang-orang yang membangkang atau tidak berprestasi. Padahal dia terlahir dari orang-orang hebat. Sebaliknya, ada Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sejak umur mungkin masih bayi, karena ada kebijakan dari tentara anak laki-laki harus dibunuh. Kemudian dihanyutkan oleh sang ibu dan kemudian Allah berkehendak bahwa bayi Nabiullah Musa ini ditemu oleh Asiyah dan Asiyah itu adalah istri Fir'aun. Jadi Musa itu terdidik dari keluarga Fir'aun. Karena Musa ini termasuk anak angkatnya Fir'aun. Artinya orang yang dari lingkungan yang ternyata tadi seperti Fir'aun itu terkenal zalimnya luar biasa. Sampai orang sekarang aja sejahat-jahatnya orang kalau dibilang keturunan Fir'aun nggak terima, marah. Nah, tetapi ternyata ada Nabi Musa. Artinya ada orang-orang hebat yang ia terlahir dari lingkungan yang biasa-biasa aja, sederhana atau bahkan mungkin kekurangan. Maka jangan malu, nggak perlu menutup-nutupi kita asal kita dari mana, justru malah harus ada kebanggaan tersendiri ketika kita sampai ke satu titik prestasi yang itu prestasi banyak diimpikan oleh seseorang, padahal asalnya kita mungkin dari keluarga yang sangat sederhana. Banyak kok kita jumpai orang-orang yang meraih prestasi mungkin dari sisi akademiknya luar biasa, dari sisi karirnya luar biasa, berasal dari orang tua yang mungkin kadang malah buta huruf, dari petani, bahkan bukan petani, buruh tani. Kalau petani mending dia punya sawah, punya lahan, kalau buruh tani kan dia hanya menggarap sawah itu. Artinya bahwa Allah sudah memberikan contoh dua gambaran yang seakan berbanding terbalik antara Nabi Musa dan Kan'an. Kan'an terlahir dari seorang nabi, tapi nyatanya sampai meninggal menjadi pembangkang. Ada Nabiullah Musa alaihissalam yang ia terlahir dari orang baik, tapi di lingkungannya dididik, diasuh oleh seorang yang bernama Fir'aun. Jadi harusnya dia berbangga, walaupun dia terlahir dari orang yang sangat sederhana atau mungkin bahkan bisa dibilang kurang, tapi ternyata Allah memberikan prestasi kepadanya. Cuman memang ada orang yang menutup-nutupi masa lalunya, sehingga kadang ia berbohong, ia bilang punya keluarga tinggal di luar negeri, kayak di sinetron-sinetron, padahal orang tuanya masih ada. Enggak perlu seperti itu, harus bangga. Lain cerita, kalau dia punya masa lalu dari pribadinya. Mungkin dulu sebelum berada di titik ini, mungkin saat sekolah, mungkin saat awal-awal kuliah, saat kuliah ia punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk. Mungkin dia banyak menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang dalam tanda kutip tempat maksiat. Kalau seperti ini memang harus ditutup sedalam-dalamnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan begini, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku kesalahannya di masa lalu, selama ia mau bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahir. Mujahir itu artinya orang yang justru mempublikasikan kesalahan di masa lalu. Jadi kalau masa lalu itu hal-hal yang buruk yang tidak boleh ditiru, tidak pantas ditiru, ya jangan dipublis. Jangan diceritakan ke orang, kadang malah dengan bangganya. Ya, kesalahan masa lalu tutup dalam-dalam. Sekarang kita sudah berada di jalur yang benar, ya kita lanjutkan, masa lalu ditutup dalam-dalam. Artinya kesalahan kita di masa lalu jangan sampai dicerita-ceritakan. Apalagi misalnya kita dulu waktu muda ada hal-hal yang tidak baik kok kita ceritakan ke anak. Suatu saat anak melakukan kesalahan, ketika kita nasihatin, alah bapak aja dulu begitu. Nah, artinya tutup kalau itu kesalahan pribadi. Tapi kalau hanya kondisi keluarga yang tadi dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan yang kekurangan, itu bukan aib. Justru malah kita harus berbangga karena Nabiullah Musa dididik dari lingkungan Fir'aun itu tadi. Jadi ya nggak perlu pesimis. Kita berasal dari mana, lingkungan kita, keluarga kita seperti apa. Yang nyatanya alhamdulillah kita sekarang berada di posisi seperti ini. Tapi kalau itu kesalahan pribadi yang itu konotasinya adalah maksiat, ya jangan dicerita-ceritakan itu. Jadi wallahu a'lam bishawab.
Kalau itu dari sisi punya masa lalu yang mungkin pengen ditutupin seperti itu ya Pak Ustadz, baik itu dari latar belakang keluarga ataupun tadi masa lalu secara pribadi. Nah, tapi kalau misalnya ini kebalikannya Pak Ustadz, dari orang ini ternyata merasa bangga, maksudnya dalam artian tidak masalah dengan latar belakang keluarga yang seperti apa, tidak menutup-nutupi, malah merasa itu sebagai sebuah motivasi acuan yang tidak masalah kok orang lain tahu terkait dengan latar belakang keluarga ataupun didikan saya seperti apa sebelumnya, hingga akhirnya menjadikan sebagai acuan apa yang kemudian hadiah mungkin yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang kemudian tidak merasa malu dengan masa lalunya, dalam artian bukan soal perilaku negatif dari sisi pribadinya ya Pak Ustadz ya. Baik, begini, ketika seseorang justru dalam tanda kutip bangga dengan masa lalunya, walaupun orang lain melihatnya tadi ya, dari sisi ekonomi, dari sisi Orang tua pendidikan, mungkin. lingkungan dan lain sebagainya, mungkin dia berasal dari daerah yang terkenal daerah itu terkenal negatifnya. Tapi saya bangga loh, saya terlahir dari daerah sini, walaupun itu terkenal dengan seperti itu, saya dari sini. Nih, itu akan menumbuhkan rasa syukur yang luar biasa. Itu yang diberikan oleh Allah. Salah satu nikmat Allah yang patut disyukuri, ya bisa bersyukur itu. Saya syukur alhamdulillah. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana sehingga saya terbiasa untuk kerja keras. Ya. Tidak menerima privilege dari orang tua. Tidak menerima fasilitas kemudahan dari orang tua. Saya bersyukur. Mungkin seandainya kalau saya terlahir dari keluarga yang serba kecukupan, mungkin saya tidak bisa berada di posisi seperti ini. Nah, ini motivasi untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah saya terlahir dari lingkungan yang, mohon maaf tadi misalnya ya, konotasinya negatif. Saya terlahir dari situ, sehingga saya lebih mengenal kemaksiatan yang seperti itu, masyarakat negatif seperti itu, sehingga saya bisa menghindari. Dan alhamdulillah bersyukurnya saya pada Allah, saya bisa terlepas dari lingkungan yang seperti itu. Misalnya Nabi Allah Musa alaihi salam, betapa bersyukurnya Nabi Allah Musa yang terdidik di lingkungan Fir'aun, tetapi nyatanya dia menjadi pemuda yang hebat sampai akhirnya dia diutus oleh Allah menjadi seorang nabi. Artinya reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang berbangga dengan masa lalu yang walaupun dari sisi penuh dengan kekurangan, itu adalah rasa bersyukur. Dan syukur itu adalah sesuatu nikmat yang patut untuk disyukuri. Syukur itu nikmat yang patut untuk disyukuri. Betapa banyak orang yang terlahir ya justru malah tidak mau bersyukur, justru malah seakan-akan menutupi jati diri asal usulnya dan lain sebagainya. Itu bukan yang dikehendaki dalam ajaran agama kita. Kita dituntut untuk mengenali diri, itu bukan hanya diri kita yang sekarang, tapi diri kita yang dulu, yang sekarang tentunya, dan juga yang akan datang. Sehingga ketika itu bisa bersinergi dengan baik, insya Allah kita menjadi pribadi yang syukur, jauh dari sifat sombong, dan terus bersemangat untuk menjadi yang lebih baik. Itu harapan kita semua. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya tadi Pak Ustadz juga menyatakan ada beberapa proses yang bisa dilakukan ya Pak Ustadz ya, untuk kemudian bisa mengenali diri dalam Islam. Proses ini tentu tidak mudah dilakukan tentunya Pak Ustadz oleh setiap orang. Tipsnya Pak Ustadz biar kita bisa melakukan itu secara tahap demi tahap gitu. Ya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, biasanya selalu ditutup dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah engkau enggak mikir, apakah engkau enggak menggunakan akalmu. Artinya gunakanlah karunia Allah berupa akal ini untuk lebih banyak dimaksimalkan. Betapa diri kita yang seperti ini asalnya dari seperti itu. Artinya tafakkur dan muhasabah itu adalah cara utama untuk kita lebih mengenal diri kita, sehingga kita lebih mengenal kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini kita bisa lebih mengenali diri kita secara lebih mendalam, dan semoga bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.